Oke, oke guys, di kali ini saya berada di villa ya, di sebuah daerah. Pokoknya daerah yang terindah di dunia ini. Oke, saya langsung jelaskan. Ini buat teman-teman pemula yang mau ngebuat epoxy resin dirty pouring atau dekoratif, wes pokoknya terserah itulah ya. Tapi intinya ini memakai epoxy resin. Nah, kesimpulannya epoxy resin itu langsung self leveling atau merata sendiri dan mengkilat sendiri, tidak perlu dipoles juga bisa, dan tidak harus diratakan juga udah rata sendiri, auto rata sendiri gitu. Oke, ini saya memakai produk Durevole seperti biasa ya. Nanti kalau teman-teman mau mencari produk Durevole, silahkan klik nomornya ada di sini tuh ya, nomor distributornya langsung coy. Oke. Ini saya membuat metode atau teknik dirty pouring untuk teman-teman yang pemula. Jadi saya flashback lagi di video ini karena di beberapa tahun yang lalu saya sudah membuatkan metode atau teknik yang khusus untuk pemula, dan di video ini saya membuat video lagi yang intinya untuk pemula. Tapi kalau yang pro ya monggo silakan, nggak apa-apa kalau mau dilihat sampai selesai gitu. Nah, ini medianya saya memakai MDF. Banyak juga yang nanyain bahwa medianya itu pakai apa aja. Di semen bisa, tapi semennya itu intinya di semen horizontal, nggak bisa di media vertikal. Kalau vertikal dia membleber gitu, karena epoxy resin memang spesifik untuk di media horizontal. Nah, kemudian bisa memakai triplek atau kayu. Bahkan video-video di channel Bukan Arsitek ini udah banyak memakai jenis-jenis media gitu, termasuk kaca juga pernah saya buatin. Nanti silakan cek video-video lama gitu ya. Oke. Di video ini saya membuatkan teknik yang sangat gampang banget buat teman-teman pemula. Jadi nggak perlu pakai mikir, nggak perlu pakai otot, saya jamin langsung bisa gitu. Dan untuk epoxy resin sendiri itu terdiri dua komponen. Ini epoxy resinnya, terus ini hardinernya. Kalau dua benda ini tidak dicampurkan atau tidak diudek secara rata, dia tidak mau kering. Gitu intinya. Ini pokoknya seperti itulah ya kira-kira ya. Pemakaiannya itu 2:1. Misalkan kalian memasukkan hardiner itu 100 gram, ininya 200 gram epoksinya ya. Artinya 2:1 gitu. Atau dibalik-balik sama aja lah, intinya gitu. Kalau beli ya udah sepaket seperti ini gitu ya. Paham ya? Jadi tidak ada memakai tambahan-tambahan lainnya sebagai pengikatnya gitu. Tapi kalau untuk pewarnanya harus memakai pigmen. Jadi Durevole juga mengeluarkan pigmen. Pigmen itu pewarna. Pewarna itu ada dua jenis, satu cair dan satunya serbuk seperti ini ya. Ini serbuk. Bagus mana antara cair dan serbuk itu tergantung selera, semuanya bagus. Oke, langsung kita membuat contoh buat teman-teman yang bisa dikatakan pemula ya. Nah, ini karena saya masih punya stok lama, botolnya seperti ini yang lama. Saya mau ngaduk totalnya itu 900 ml. Nanti saya masukkan 600 ml di epoksinya, nanti hardinernya 300 ml, berarti totalnya 900 ya. Nah, kemudian saya masukkan hardinernya atau pengernya. Nah, kalau udah seperti ini langsung kita aduk. Aduknya harus benar-benar rata, kalau nggak rata nanti nggak mau kering gitu ya. Jadi untuk memastikan aduan itu rata, bagian pinggir itu harus dikeruk seperti ini ya, diarahkan ke tengah, dan itu sudah saya jelaskan sering dan berulang-ulang. Nah, ini tujuannya untuk memastikan supaya aduan kita itu benar-benar rata. Oke, ini langsung saya buat warna ya. Jadi pokoknya para pemula-pemula itu saya jamin langsung bisa, langsung menjadi pro. Kalau nontonnya nggak di skip, tapi kalau nontonnya di skip ya nggak pro-pro. Nah, kemudian saya masukkan pigmen. Ini pigmen itu pewarna, ini warna gold atau warna emas. Nah, ini pigmen pasta atau pigmen cairnya. Ini pigmen cair juga ya. Ini yang warnanya hijau, ini tadi putih. Serbuk juga.
ya. Ini yang warnanya red ruby, keluaran dari Durivole. Oke, ini setelah diaduk-aduk seperti ini, kenapa tadi saya bilang kalau ini teknik paling mudah untuk pemula ya, karena saya cukup menggunakan kuas. Sebenarnya untuk tekniknya atau metodenya itu peralatannya itu nggak harus seperti ini pakai kuas gitu ya, pakai tangan juga bisa. Tapi ini saya memberikan satu contoh buat teman-teman pemula, teknik yang sangat gampang gitu. Ya tekniknya ya tinggal dituang-tuang aja seperti ini. Oke, ini tinggal dicocol-cocol begini ya. Sebenarnya kalau epoxy resin itu dia auto membuat shell sendiri atau membuat motif sendiri. Nah ini untuk warna-warna yang lain bisa langsung dituang-tuang aja, tuangnya juga acak-acakan aja nggak masalah ya. Nah ini warna emasnya saya masukkan terakhir. Oke, motifnya udah selesai dan ini saya torch. Torch itu fungsinya untuk menghilangkan bubble ya, gelembung-gelembung udara kecil yang ada di permukaan gitu. Gimana kalau tidak ditorch? Kalau tidak ditorch nanti permukaannya itu nggak leveling atau nggak rata gitu. Karena torch ini tujuannya untuk menghilangkan bubble sehingga permukaannya itu bisa menjadi licin, rata dan makin glossy gitu. Nah, itu fungsi daripada torch. Nah, kemudian apakah torch ini bisa diwakilkan dengan benda lain? Bisa, asalkan panas gitu. Pakai knalpot juga bisa, yang penting panas banget. Jadi ini teknik singkat dan mudah, itu tidak pakai otak, tidak pakai tenaga, atau tidak pakai otot. Alatnya cukup memakai kuas seperti ini tadi ya. Terus tadi bahan-bahannya udah saya jelasin. Kalau ada yang masih nanya berarti nontonnya itu di skip gitu. Oke, dan ini tutorial singkat untuk teman-teman pemula. Mudah-mudahan di video ini semakin membawa manfaat, semakin membawa tambahan wawasan untuk kalian kembangkan di rumah masing-masing gitu. Karena di resin art itu banyak banget yang bisa kita modifikasi, bisa kita kembangkan, atau bisa kita
diinovasikan apabila teman-teman punya usaha, itu sangat bisa banget digabungkan usaha kalian atau diinovasikan usaha kalian memakai epoxy resin. Karena saya juga di channel ini udah banyak membuat sampel atau membuatkan tutorial-tutorial yang lain, bukan hanya sebatas ini ya. Silakan nanti cek video-video lama deh, video-video di 2 tahun yang lalu juga udah sangat ekstrim saya membuat contoh-contoh atau tutorial-tutorial yang lain gitu. Bahkan di woodworking juga udah pernah, di teknik-teknik pembuatan furniture interior juga udah sering. Oke, intinya silahkan cek video-video lama gitu. Jangan lupa like, subscribe, karena sebentar lagi saya juga harus meeting sama Darmi di sana. Oke, ciao.